Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Dalam ibadah ini kita akan menghayati tema dari dalam perut ikan. Pemberita firman pada hari ini adalah Penatua Robert Tenu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin Allah akan hadir di sini, memberkati persekutuan kita yang duduk sehati dalam kasih-Nya. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan berulang kali kita menyaksikan berkat-Nya yang mengalir tiada henti. Sebab itu, patutlah kita mensyukurinya sebagai respon kita akan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari umat Tuhan, kita berbakti kepadanya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu menghayati persekutuan dengan-Mu melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian, yaitu dalam Mazmur 31 ayat 20 sampai 23, dibaca secara silih berganti. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. di hadapan manusia, Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok.
terhadap perbantaran lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. aku menyangka dalam kebingunganku, Aku telah terbuang dari hadapan matamu. tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikianlah pembacaan Mazmur. Jemaat dipersilakan duduk. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman-Mu. Tapi sebelum kami berdoa, mari kita buka terlebih dahulu, kita persiapkan Alkitab kita yang pada malam hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau Alkitab kita sudah tersiapkan, mari kita berdoa minta pimpinan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan, di mana Tuhan sudah izinkan kami untuk datang bersama-sama dalam ibadah keluarga. Tuhan Yesus, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami maksud firman-Mu. Hamba yang Kau percayakan untuk melayani lewat pemberitaan firman ini, dengan segala keterbatasan, hamba mohon pimpinan kuasa-Mu Tuhan, agar firman yang hamba beritakan itu semua daripada-Mu, dan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus membimbing ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan doa syukur Yunus.
Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah orang mati, dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah aku naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang diberi tema oleh Lembaga Alkitab, diberi judul Doa Ucapan Syukur Yunus. Dan Sabda Bina Krida memberikan judul Dari Dalam Perut Ikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua judul ini tentu dapat kita ambil satu kesimpulan, yaitu dari dalam perut ikan, Yunus menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita tahu arti dari nama Yunus. Dari bahasa Ibrani, Yunus itu boleh dikatakan Yona. Sedangkan dari bahasa Yunani disebut Yonas. Sedangkan arti nama Yunus itu bisa juga disebutkan merpati. Kita coba melihat sedikit latar belakang siapa itu Yunus. Yunus adalah anak lelaki dari Amitai, seorang nabi pada zaman Raja Yerobeam kedua yang memerintah pada tahun 778 sampai dengan 747 sebelum Masehi. 7 7 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 sebelum Masehi. 7
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali bacaan kita pada malam hari ini, di mana Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Kota yang boleh dikatakan cukup besar dengan penduduk sekitar 120.000. Dengan menumpang sebuah kapal yang menuju ke daerah Tarsis, Yunus menaikkan kapal tersebut. Yang menarik dari cerita ini yaitu tugas dan perintah yang Tuhan berikan kepada Yunus untuk berangkat menuju kota Niniwe untuk menyadarkan penduduk setempat bahwa mereka adalah penduduk yang sudah terlalu banyak berbuat kejahatan, sehingga kejahatan mereka ini didengar oleh Tuhan. Yunus ditugaskan untuk menyadarkan mereka, menyampaikan perintah mereka, perintah Tuhan, supaya bangsa ini sadar dan bertobat sehingga mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di bacaan kita pada malam hari ini, rupanya tugas yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yunus ini tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Yunus membelot. Dia tidak menuju ke Niniwe, dia malah menuju ke kota Tarsis. Inilah awal dari cerita bagaimana Yunus akhirnya harus masuk di dalam perut ikan. Tuhan marah. Pada saat Yunus menaikkan kapal itu dan mulai kapal itu berlabuh, Tuhan mendatangkan badai yang sangat besar sehingga banyak dari para nakoda dan penumpang yang mulai bingung. Kapal mulai terkoyak dan mereka, kalau kita baca di ayat 1, pasal 1, di situ dikatakan mereka mulai kebingungan dan mulai membuang muatan yang berlebihan sehingga mungkin bisa mengurangi gerak dari kapal yang hampir tenggelam. Lalu kalau kita baca teliti di pasal 1 itu dikatakan mereka membuang undi. Membuang undi siapa yang harus dilempar ke laut. Kalau mereka mendatangi Yunus, mereka mengatakan kepada Yunus, ini yang sempat saya baca sejenak. Mereka mendatangi Yunus yang lagi asik tidur-tiduran. Mereka katakan kok masih tidur-tiduran santai. Yunus katakan pada mereka, ya sudah beginilah apa yang terjadi. Lalu mereka katakan, ini sudah ombak besar, hampir tenggelam. Siapa yang harus kami buang ke laut untuk mengurangi beban? Yunus bilang, mereka bilang bahwa kita akan mengambil undi. Tapi Yunus katakan kepada mereka, buang aja saya. Supaya kapal ini bisa tenang, ombak ini bisa diam. Maksud niat Yunus, mungkin Yunus sudah tahu dan sadar bahwa ini adalah kesalahan yang besar yang ia perbuat sehingga Tuhan menghukumnya. Makanya dia sadar, dia katakan demikian kepada mereka. Lalu Yunus dilempar ke tengah laut dan situ Tuhan berfirman kepada seekor ikan besar dan ikan itu akhirnya memakan Yunus. Dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kita bisa bayangkan di dalam perut ikan, kalau orang sudah dimakan ikan pasti akan mati. Dan situ karena Yunus dipakai Tuhan dalam misi dan pelayanan Tuhan, maka ia dilindungi oleh Tuhan. Dan ini ada rencana Tuhan supaya Yunus sadar, Yunus tidak berbelot kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita lihat, saya mencoba mengambil 3 alasan yang saya lihat dari karakter Yunus dari bacaan ini.
Yunus ini boleh dikatakan seorang nabi yang unik, nabi yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Alasannya yang pertama, Nabi Yunus ini berani melawan Tuhan, berani melawan perintah yang Tuhan berikan. Itu uniknya Yunus, luar biasa. Tuhan memerintahkan Yunus, tadi saya katakan Tuhan memerintahkan Yunus untuk ke Niniwe, tapi Yunus malah berbelok lari ke Tarsis. Yang kedua, Nabi Yunus ini sangat egois. Egois kalau kita baca di Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10 itu jelas di situ. Nabi Yunus ini sangat egois. Kenapa dikatakan egois? Yunus bersedia dipakai Tuhan, cuma ia tidak mau bangsa lain diselamatkan oleh Tuhan. Cukup bangsa Israel saja. Nah, disinilah letak keegoisan Yunus. Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, tetapi semua bangsa Tuhan akan selamatkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, Yunus itu tidak turut dengan perintah Tuhan, berani. Yang kedua, Yunus itu adalah nabi yang sangat egois. Dan yang ketiga, bahwa Yunus ini adalah satu-satunya nabi yang berani marah sama Tuhan. Loh. Berani marah sama Tuhan. Inilah karakter daripada Yunus. Kenapa tadi saya katakan berani marah sama Tuhan? Yunus berani membantah sama Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10 ini, bahwa dari dalam perut ikan Yunus menaikkan doa syukur. Kalau tadi Yunus sudah ditelan di dalam perut ikan, dia sadar dan dia mulai menyadari kesalahan, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia tahu pasti bahwa hanya Tuhan yang sanggup membantu dia, menyelamatkan dia. Tuhan. Dan kalau kita lihat kembali di situ, bagaimana Tuhan berfirman kepada ikan tersebut, dan ikan itu akhirnya memuntahkan Yunus. Ya kan, kalau kita baca di itu Bapak Ibu, kita akan tahu jelas. Setelah firman Tuhan kepada ikan itu memuntahkan Yunus. Disinilah mulai awal Yunus melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Yunus tahu bahwa setiap kesalahan yang ia perbuat, yang ia lakukan, Tuhan tahu sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini sangat menarik untuk kita para pelayan juga jemaat sekalian. Karakter Yunus yang perlu kita pelajari, 3 karakter yaitu tadi, jangan sampai kita seperti Yunus, berani melawan perintah Tuhan. Jangan sampai kita egois. Jangan sampai kita marah. Karena dalam semua ini ada, dalam kehidupan kita itu ada. Kita kadang menolak perintah Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita melayani dengan tulus. Tuhan inginkan kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Tapi kadang-kadang kita membelot. Nanti aja kita berdoa. Nanti aja kita baca doa baca sabda bina umat. Kadang-kadang disitulah letak egois kita. Kadang-kadang kita juga marah sama Tuhan. Tuhan sudah berapa bulan, berapa tahun kita berdoa, kenapa pergumulan ini selalu datang dan kita tidak pernah mendapat jawaban. Kadang-kadang kita bisa marah seperti itu, bersungut-sungut sama Tuhan. Akhirnya mulai membelot. Ini pelajaran yang menarik, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Menarik dari bacaan ini. Karakter yang kita harus pelajari, kita rubah. Selama ini mungkin kita merasa hal-hal yang dialami Yunus, karakter yang Yunus miliki ada dalam diri kita, mari kita rubah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh umat ciptaannya diselamatkan oleh Tuhan.
Tuhan bisa memakai siapa saja untuk berbuat sesuatu jikalau kita tidak turut dengan perintahnya. Tuhan bisa menghukum kita dengan caranya. Seperti Yunus mengalami cara hukuman yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan bisa menolong siapa saja, kita semua, dengan cara Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari, selagi kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan ini, kita gunakan waktu kita untuk segala sesuatu yang berkenan untuk Tuhan. Kita lakukan setiap perintah yang Tuhan lakukan. Meskipun banyak kekurangan, kita mohon pimpinan kuasa Tuhan. Agar Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan pelayanan kita sekalian, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan buang dan sia-siakan waktu kita. Tadi saya katakan selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 327 ayat 1 dan kedua. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Walau badai topan harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. Janganlah kau takut, Aku tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak
tidak pernah, oh tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini Tuhan Saudara boleh memberikan kepada kami firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kami untuk boleh belajar dari segala kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Firman ini membuka rahasia bahwa jikalau kami tidak taat dan tidak menurut segala perintah-Mu, jikalau kami egois, jikalau kami sering menggerutu, maka Tuhan akan menghukum kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui firman-Mu ini, biarlah firman ini merubah hidup kami Tuhan. Firman ini menopang kehidupan rumah tangga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Di mana Tuhan sudah pelihara kami dari hari lepas hari. Hingga detik ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dalam ibadah keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Tuhan Yesus berkati ibadah keluarga ini agar berjalan lancar, agar segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam pelayanan boleh menjadi berkat untuk keluarga yang ketempatan. Anak-anak Tuhan yang ambil bagian baik itu presbiter dalam liturgos persembahan, juga pelayan firman, Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Bukit Kasih. Di dalamnya ada pendeta, Ibu Pendeta Lucia, Ibu Pendeta Mince, para presbiter penatua diaken, para pemandu lagu, organis sound system multimedia, nampelkat, para komisi bidang-bidang, semua yang terlibat, karyawan kantor BPPJ, Satpam, semua yang terlibat ambil bagian dalam tanggung jawab menjaga dan memelihara gereja ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Tugas pekerjaan mereka, tanggung jawab yang mereka harus lakukan, biarlah mereka boleh melakukannya dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih berkati kesehatan kedua pendeta kami, Ibu Pendeta Lucia bersama keluarga, Ibu Pendeta Mince beserta keluarga. Berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka. Terlebih khusus berkati kedua pendeta kami dalam melayani jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi berkat untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dengan segala keterbatasan yang dilakukan di dalam gereja kami. Mulai dari pengumpulan dana untuk PHRG, untuk menjalankan program-program, menunjang program perawatan dan lain sebagainya. Tuhan turut campur tangan semuanya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk Ibu Pendeta Hali. Aku tahu beliau dalam terbaring sakit. Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu menjamah. Kiranya Engkau memberkati, menyembuhkan beliau Tuhan. Dokter, obat-obatan yang dipakai sebagai sarana Tuhan berkati.
agar melalui mereka kesembuhan itu Tuhan salurkan. Terima kasih keluarga yang merawat pun Tuhan menjaga mereka. Juga jemaat kami yang mengalami musibah, baik itu sakit, penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Teman kami, Pino, Tuhan juga memberkati mereka. Jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan buat mereka semua Tuhan. Keluarga yang merawat pun Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka, agar mereka setia merawatnya. Para dokter pun Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Obat-obatan yang mereka harus konsumsi Tuhan juga berkati, sucikan, agar boleh mendatangkan kesembuhannya. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Pada malam yang indah ini kami juga tak lupa berdoa Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, Tuhan memberkati bangsa kami ini. Biarlah bangsa ini boleh bertumbuh menjadi bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang penuh dengan kedamaian. Pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para kabinet, bahkan para pejabat baik di pemerintahan daerah-daerah sampai dengan RT RW, TNI, Polri, polisi, pegawai negeri, semua yang terlibat di dalam pemerintahan ini, Tuhan berkati mereka dalam tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan keluarga mereka. Ibu janda, yatim piatu, fakir miskin, para duda, orang-orang yang kekurangan, Tuhan Yesus berkati mereka juga. Sertai mereka Tuhan, agar mereka senantiasa boleh dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan saja. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga yang ada di sektor-sektor yang ketempatan ibadah keluarga. Tuhan berkati mereka. Segala persiapan yang mereka lakukan Tuhan Yesus berkati. Biarlah keluarga mereka boleh menerima dengan damai dan sukacita anak-anak Tuhan yang boleh datang beribadah melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan antar kami tiba di rumah dengan selamat. Biarlah berkat Tuhan, firman Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ungkapan doa syukur kami kepadamu Tuhan. Sempurnakan doa kami, dan jikalau ada yang salah Tuhan ampuni. Dan doa ini biarlah jadi menurut rencana dan kehendak Tuhan saja. Doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari datang kepadanya dengan membawa persembahan yang menyatakan syukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kita, sebagaimana firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan memberkati persembahan saudara.
sampaikan Yesus, Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku. Kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hati-Mu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, dan tiada lagi. Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan setia, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Ibadah Keluarga Rabu 1 Maret 2023 GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Robert Tenu, organis, pemandu lagu, petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Maret 2023 pukul 4 sore WIB di Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Mohon kehadiran seluruh pengurus dan anggota PKLU. Warta ini sebagai undangan. Permohonan bantuan. Sehubungan dengan surat MS nomor 2945/11/23 MS
21 perihal kondisi kesehatan KMJ GPIB Gideon Depok, Ibu Pendeta Caroline Hale Montulalu, STH, yang hingga saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya, kiranya berkenan turut membantu meringankan biaya pengobatan atau perawatan Ibu Pendeta Caroline Hale Montulalu, STH. Bantuan dapat diberikan dalam persembahan khusus. Atas perhatian dan partisipasi jemaat diucapkan terima kasih. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 1 Maret 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita bakti 252 ayat 1 dan 5. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Sorgawi mencukupkan segala keperluan jasmanimu dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya engkau dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil, dan rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman.